Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan bisa mengenal Kau Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan, apa yang boleh kami renungkan, apa yang boleh kami baca, Tuhan itu boleh tertanam, dan itu dapat boleh bisa kami kembangkan Tuhan, bisa kami terapkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat. Harap semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Aman-aman aja ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini Lia akan mau bahas tentang sama teman-teman, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman ini. Temanya tentang apa sih Lia? Tentang membangun masa depan yang cerah. Kira-kira teman-teman ada gambaran nggak sih membangun masa depan yang cerah itu kayak gimana? Pastinya teman-teman punya gambaran yang luar biasa yang keren banget loh ya buat teman-teman lakuin. Teman-teman punya planning masa depannya tuh kayak apa sih sebenarnya? Misalnya teman-teman punya cita-cita. Jadi misalnya kecil dulu ya. Yang kecil bisa jadi pendoa, ya kan? Terus yang kecil lagi bisa jadi apa? Selain pendoa bisa jadi mana? Nyanyi, pemain musik, banyak lagi ya teman-teman ya. Nah hari ini, aduh gimana sih? Saya bahas yang bareng-bareng ya teman-teman. Akhirnya, Yeremia 29:11 aku bakal bacain buat teman-teman semuanya. Begini bunyi firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ini rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Teman-teman, sebab Tuhan itu mengetahui permasalahan, pergumulan apapun yang boleh teman-teman hadapi mengenai kita semua gitu loh. Tuhan udah bilang kalau rencana yang indah pasti Tuhan akan sediakan. Bukan rencana kecelakaan yang Tuhan sediakan, tapi rencana damai sejahtera. Yang penuh harapan bagi kita semua. Damai sejahtera itu sama dengan apa sih? Damai sejahtera adalah kunci menuju kesuksesan di dalam kehidupan kita umat Kristen. Ya, pilihan Allah itu harus ada damai sejahtera, harus ada sukacita. 9 buah wajah, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, murahan, dan kesetiaan, kelemahan dan penguasaan diri. Wow. Teman-teman yang paling utama adalah masuk, dan yang paling terakhir dan paling benar-benar teman-teman harus lakukan adalah penguasaan diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, gimana kita bisa fokus untuk membangun masa depan kita bersama dengan Tuhan? Ya sih. Nah teman-teman, tadi kita udah baca ayat ini ya, teman-teman Yeremia 29:11. Nah, ini mengajarkan gimana sih? Mengajarkan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang baik atau rancangan yang indah untuk kita semua. Itu yang pertama rancangan apa sih? Yang pertama tadi udah dibilang rancangan damai sejahtera. Ya kita punya damai sejahtera yang dari Tuhan, tapi kita nggak respon nih gitu loh. Kita punya hari depan yang penuh harapan, tapi kita nggak pernah respon nih. Hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan kayak gimana sih? Yang pertama, hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan itu ya yang pertama gimana gitu loh. Punya hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan, kita harus bersekutu sama Tuhan. Ya nggak sih? Bersekutu sama Tuhan. Nah, gimana cara kita bersekutu sama Tuhan? Menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan dengan bernyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa. Itu dia teman-teman. Satu. Nah, terus teman-teman, hari depan yang penuh harapan itu selain itu yang kedua apa yang terakhir adalah bersyukur. Satu, dan bersyukur itu hal yang paling penting. Membangun hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Nah teman-teman, mana cara kita masa depan yang cerah? Kita masuk ke poin ya teman-teman. Yang pertama, gimana sih caranya kita membangun masa depan yang cerah? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang baik atau rancangan yang indah untuk kita. Kenapa? Karena di sini dibilang bahwa Tuhan itu
pengetahuan Tuhan mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu tadi yang dibilang saya berpikir bukan tangan kecelakaan. Jadi jangan kecelakaan gitu teman-teman. Itu cara terbaik memiliki rencana hidup kita. Nah, kedua, bagaimana sih bangun masa depan yang cerah? Yang kedua adalah usaha untuk hidup sesuai dengan cita Tuhan. Amsal 3 ayat yang 1 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dan sinar hatimu, dan janganlah bersandar kepada manusia. Aku ia dalam segala, aku ia dalam segala pun, aku yang meluruskan jalan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Wow. Nah, itu kuncinya teman-teman. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itu dia. Untuk hidup sesuai ajaran Tuhan. Nah, yang ketiga apa ya? Membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan. Sesaat kita. Ada di Filipi 4 ayat 13. Segala harus dalam Dia yang memberi kekuatan kepada atau dari kita. Perkara yang bisa keluar takut, tinggal kita mau bersama atau hubungannya sehat kalau kita nggak bersama Tuhan. Itu luar biasa jatuh banget. Jatuh. Poin yang terakhir gimana sih? Bagaimana membangun masa depannya cerah? Poin yang terakhir, membuat rencana dan tujuan yang positif adalah tadi aku udah nyampe kita punya rencana kita mau ngapain, masa depan kita mau ngapain, kita mau lakuin ini dan seterusnya. Kenapa? Soalnya jangan bisa maju gitu loh. Mundur otomatis akan maju lagi, ya nggak sih? Nggak bisa apa ya? Kalau mundur majunya itu nggak bisa. Ya bisa mundur, aku bisa maju. Aku maunya berjalan mundur. Pasti teman-teman melakukan itu sih. Nah, dengan meningkatkan Tuhan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kita dapat yang pertama, kita dapat membangun masa depan yang cerah. Nah, yang terakhir, kita dapat membangun masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Yes? Oke, aku bakal ulang. Bagaimana membangun masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan? Gimana? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Nah, yang kedua, berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita harus berusaha hidup sesuai dengan rencana ajaran Tuhan. Yang ketiga, kita harus membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sama kita. Ini 9 buah hidup. Yang ketiga, kita harus membuat rencana dan tujuan yang positif masa depan kita. Oke. Nah, dengan mempercayai Tuhan, berusaha hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, kita dapat membangun masa depan yang indah, masa depan yang cerah, dan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Oke, teman-teman. Oke. Teman-teman. Masih pada semangat jadi pasti ya. Oke, ya teman-teman. Oke, ya teman-teman. Yang boleh teman-teman. Teman-teman ingat ya. Ayat penutupnya. Adalah Filipi 4 ayat. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Katakanlah dalam segala keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan bersyukur. Bersyukur. Dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan punya rencana masa depan yang lebih baik buat kita semuanya. Oke, teman-teman. Sharing aku sampai di sini aja. Teman-teman ada yang mau menambah hati? Teman-teman ada yang mau sharing? Boleh buka suara yang mau sharing, yang mau menambahkan. Boleh banget, aku senang banget orang-orang sharing dan apapun nih.